Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, kembali lagi bersama kami di podcast Talk. Hari ini dengan saya Fiona Safika Putra Hutama dan rekan-rekan saya Zara Akila Putri dan saya Rehana Amira Santoso. Hari ini podcast kami membahas tentang peran literasi dalam menentukan kesuksesan di masa depan yang akan disampaikan oleh Kak Normaya Sari. Halo kakak, apa kabarnya? Hai, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Kak Normaya Sari juga memiliki banyak pengalaman nih teman-teman. Salah satunya juri lomba Cerdas Cermat 2025, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, pemateri The Power of Public Speaking, Ikatan Guru Rodatul Atfal Balikpapan, pemateri workshop Master of Ceremony, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, dan banyak experience lain yang sudah dialami oleh Kak Normaya Sari. Wah, ternyata kakak sangat berperan aktif dalam bidang literasi ini ya kak. Terutama di bidang public speaking. Keren banget. Benar, terima kasih. Nah, saya ingin bertanya-tanya sedikit nih kak. Nah, tadi kan ada disebutin Reatlut. Nah, Reatlut itu apa sih kak? Oke, terima kasih sebelumnya. Kak Maya boleh kenalan lagi? Boleh. Oke, tadi saya dikenalkan ya, nama kakak adalah Normaya Sari, biasanya dipanggil Kak Maya. Oke, Kak Maya adalah seorang pegiat literasi yang juga CEO founder dari komunitas Read Aloud Balikpapan. Apa sih tadi yang ditanya Read Aloud itu ya? Kalian sudah pernah mendengar sebelumnya? Belum, Belum, jujur. jadi baru kali ini ya? Iya, Oke. benar sekali. Jadi teman-teman Read Aloud itu adalah satu metode membaca agar lebih menyenangkan. Wow. Nah, Kak Maya sebagai seorang ibu tentunya harus memiliki peran aktif untuk membersamai anak-anak Kak Maya nih. Nah, Kak Maya kan punya 2 orang anak yang juga sedang bertumbuh, yang satu ada di TK dan satu yang ada di SD. Nah, karena itu tadi Kak Maya dan teman-teman yang lain mendirikan komunitas ini yang sebenarnya sudah tersebar nih di seluruh Indonesia. Keren banget. Iya, benar sekali. Jadi komunitas ini sudah banyak di Indonesia dan di Balikpapan ini Kak Maya merupakan salah satu pendirinya, teman-teman. Keren. Jadi komunitas ini mau mengajak semua orang tua dan anak-anak untuk bisa rajin membaca. Jadi dari yang awalnya hanya dibacakan buku nih sama orang tuanya, lama-lama nanti anak-anak bisa gemar membaca seperti itu. Agar literasi di Balikpapan ini bisa semakin maju, terutama tentunya nanti akan berdampak juga kepada Indonesia. Sekali. Begitu. Oke, ada yang mau kalian tanyakan lagi? Ada kak. Nah, terus apakah gaya berbicara disesuaikan dengan jenis audiens? Mengapa kak? Oke, benar sekali ya. Kakak Maya juga seorang certified public speaking ya teman-teman. Jadi ini tentunya berhubungan dengan public speaking tadi ya. Apakah audiens itu berpengaruh ya? Nah, tentunya sangat berpengaruh. Untuk itu nih kalau dalam ilmu komunikasi yang dimana Kak Maya juga sekarang menjalani lagi perkuliahan nih teman-teman. Iya, walaupun Kak Maya sudah lulus kuliah sebagai lulusan teknik, tapi Kak Maya mengambil lagi kuliah dalam program studi ilmu komunikasi untuk mendalami bagaimana caranya komunikasi yang baik. Nah, salah satunya kalau kalian mau melakukan public speaking di depan orang, kalian harus tahu dulu audiensnya siapa. Untuk itu, sebelum melakukan public speaking, alangkah baiknya kalian melakukan riset. Ya, bisa melakukan metode yang paling gampang adalah 5W1H. Iya. Ya. Nah, kalian tahu 5W1H? Tahu. Tahu. Salah satunya apa aja? Itu yang adik Simba itu bukan? Adik Simba? Itu yang seperti apa? Yang apa, di mana, Ya, benar bagaimana. sekali. Ya, makanya perlu tahu audiensnya siapa, agar kita tahu harus berbicara seperti apa. Karena setiap orang itu cara menangkapnya berbeda-beda. Kalau Kak Maya lagi ngobrol dengan kalian yang sekarang remaja, otomatis cara berbicara Kak Maya harus menyesuaikan agar kalian bisa lebih mengerti. Iya, Nah, betul. kalau Kak Maya bicara dengan anak-anak, berarti Kak Maya pendekatannya harus lebih dekat. Karena anak-anak lebih suka berbicara kalau kita mau lebih dekat dengan mereka. Kalau ke orang tua, beda lagi caranya, seperti itu. Makanya perlu yang namanya riset sebelum kalian melakukan
public speaking gitu. Jadi harus benar-benar memahami audiensnya dulu sebelum Iya. mulai public speaking. Benar, karena cara bicara kalian nanti akan berpengaruh kepada audiens kalian gitu, teman-teman. Oke. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Selanjutnya, pernahkah Kak Maya mengalami kegagalan dalam melakukan public speaking? Dan bagaimana cara Kak Maya untuk tidak gugup kembali? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, tentu saja pernah gagal ya, namanya kita mau mencoba sesuatu, itu gagal dulu nggak apa-apa. Hal wajar. Wajar, apalagi kalau kalian pertama kali. Nah, justru dari kegagalan itu kalian akan belajar yang namanya evaluasi. Makanya suatu saat nih kalau kalian melakukan sesuatu, terus kalian gagal, jangan menyerah. Tapi carilah jalan lain untuk menuju kesuksesan kalian. Caranya dengan apa? Evaluasi. Kalau tadi, contoh tadi nih, kalian mau ke sekolah, terus pakai jalan A, jalan A-nya gagal karena macet. Berarti kalian apakah harus pulang ke rumah? Enggak Tidak, dong, cari jalan lain. Cari jalan lain karena pasti ada banyak jalan menuju sekolah. Nah, itu namanya kalian evaluasi. Oh, nanti besok kalau sekolah nggak lewat jalan ini lagi deh karena sering macet. Nah, itu namanya evaluasi. Berarti besok saya harus pakai jalan yang ini. Begitu juga ketika kalian ngelakuin public speaking. Kalau gagal, ya coba lagi, jangan nyerah. Terus tadi kayak apa tuh pertanyaannya? Kalau misalnya gugup itu gimana cara ngembaliinnya? Oke, kalau misalkan gugup, gimana cara ngebalikinnya? Nah, ini yang perlu kalian tahu. Sebenarnya gugup itu terjadi karena kalian kurang persiapan yang matang. Ya enggak? Ketika kalian nih mau ujian sekolah, kalau kalian udah belajar dengan sungguh-sungguh dan sudah hafal dengan materi atau sudah paham, kira-kira kalian percaya diri nggak ngerjain soalnya? Percaya diri. Begitu juga kalau kalian mau public speaking. Makanya perlu yang namanya 3P. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan artinya kalian harus menyiapkan dengan matang. Baik dari segi busana atau kostum kalian. Jangan sampai pada saat kalian tampil, kalian merasa ada yang kurang atau nggak nyaman. Itu akan mengganggu fokus kalian. Nah, terus persiapan tadi apa? Materi. Nah, kalian harus siapkan materi dengan matang. Artinya, lakukanlah riset sebelum kalian melakukan public speaking. Nah, cari tahu tentang materi yang mau kalian bawakan. Ya, kalian bisa googling, baca dari buku, seperti itu. Lalu kalian tulis poin-poin pentingnya. Agar apa? Agar wawasan kalian luas. Karena biasanya itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalian bisa jawab. Atau kalau lagi kondisinya lagi hening, kalian bisa membuka pembicaraan. Karena wawasan kalian luas. Akan banyak hal yang akan kalian bahas. Nah, itu dari segi persiapan. Ada kostum, ada materi, terus apa? Latihan, teman-teman, ya. Banyak-banyaklah latihan, ya. Kalau kalian punya kaca di rumah, kalau punya yang cukup besar lebih bagus lagi, biar kalian bisa ngelihat semuanya gitu dari gerakan kalian, gesturnya. Nah, latihanlah terus sampai kalian merasa saya sudah mampu, ya. Apalagi kalau pemula ya, latihan yang banyak gitu. Setelah latihan apa? Kalian harus berani perform atau tampil. Ya, kalau kalian sudah latihan, kalian sudah persiapan tapi nggak tampil, itu sama aja kalian nggak akan mencapai tujuannya, teman-teman. Jadi makin banyaklah berlatih karena jam terbang itu pengaruh. Nah, terus ketika tiba-tiba nih kalian sudah menyiapkan semua tadi 3P, tapi masih gugup Kak ketika maju karena mungkin di situ ada orang-orang yang siapa contohnya yang buat kalian gugup? Orang tua, guru, teman-teman. Nah, nih Kak kasih tips ya. Ketika sebelum tampil, kalau kalian nervous, berilah afirmasi positif pada diri kalian. Maksudnya gini, kalian bilang, aku pasti bisa. Aku pasti hebat. Aku pasti akan tampil memukau. Aku sudah latihan dengan maksimal. Pasti aku bisa. Itu namanya afirmasi positif. Jangan nih belum tampil, kalian sudah bilang, takut, pasti nggak bisa, pasti gagal. Itu namanya afirmasi negatif dan itu akan mempengaruhi pada diri kalian. Oke, satu, afirmasi positif. Lalu atur pernapasan sayang. Ketika kalian gugup, tarik napas. Buang.
gitu ya. Oke. Tarik napas, buang ya. 2, 1, 2, 1. Itu akan membantu kalian mengurangi nervous. Terus sebelum tampil ke atas panggung, usahakan minumlah air putih walaupun sedikit. Oke, Oke. afirmasi Siap, Kak. sudah, atur napas, terus kalau tangan kalian lagi dingin, nggak apa-apa kalian goyang-goyangkan gitu. Terus senam wajah juga bisa. Paling gampang senam wajah itu kalian pakai A, I, U, E, O. Itu akan merenggangkan otot-otot di wajah kalian, gitu. A, I, U, E, O. Terus yang buat kalian biasa gugup adalah ketika kalian menatap langsung mata dari orang-orang yang membuat kalian gugup Iya atau benar, audiens kalian. audiens. Nah, tips dari Kak Maya, biasanya bagi pemula yang belum berani ngelihat mata langsung, lihatlah posisi di atas dahi, antara dahi dan kepala. Nah, lalu fokus kepada satu tempat di ujung yang seperti seakan-akan kalian melihat sosok tersebut, padahal kalian sebenarnya tidak melihat. Untuk pemula hindarilah kontak langsung ke mata. Iya. Nah, tapi tetap seolah-olah kalian melihat. Ini contoh nih Kak Maya ini sebenarnya lagi tidak melihat. Ini nggak lihat matanya, tapi lagi melihat posisi dahi di atas kepala, gitu. Itu seolah-olah lagi melihat secara langsung, apalagi kalau kalian di atas panggung yang jaraknya agak berjarak Iya, dengan betul. audiens, mereka tidak akan memperhatikan sebenarnya. Seperti itu akan membantu kalian menghilangi nervous. Yang terakhir dan penting adalah jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting, karena sehebat-hebatnya kalian, kalau tidak berdoa dan Tuhan kita tidak meridhoi ya, kita tidak akan bisa tampil maksimal. Begitu Iya, teman-teman. sudah pertanyaannya? Terakhir nih, Kak. Apa pesan Kakak bagi anak muda yang ingin belajar public speaking tapi bingung nih mau mulai dari mana? Awalannya gimana? Oke, mulainya dari mana dan awalnya bagaimana? Oke, teman-teman, kalau kalian suka dengan dunia public speaking ya, yang pertama kali kalian bisa lakukan adalah dengan mengamati atau melihat dulu orang-orang yang kalian idolakan. Tapi ingat, kalian bisa melihat tapi jangan menjadi plagiat. Ya, kalian lihat dan kalian amati dan kalian tulislah mana yang kira-kira bisa kalian contoh, tapi ingat dengan versi kalian sendiri. Karena Kak Maya itu selalu yakin setiap orang itu punya sisi spesial yang berbeda dari orang lain, bagi dari cara penyampaiannya, cara gesturnya itu pasti akan berbeda. Pertama itu dulu. Ketika kalian suka melihat seseorang melakukan public speaking, kalian akan termotivasi untuk menjadi orang tersebut. Iya enggak? Iya, betul sekali. Nah, oke, setelah kalian mengamati, kalian bisa pelajari bagaimana caranya public speaking. Sekarang kita bisa ngeliat di YouTube ya, di Iya. Instagram, di TikTok, bagaimana cara melakukan public speaking. Atau ikuti kelas-kelas public speaking. Nah, bagi pemula. Nah, itu tadi membantu sekali buat kalian termotivasi untuk bisa melakukan public speaking lebih baik, gitu. Dan yang tadi terpenting, Kak Maya bilang, jangan pernah takut gagal. Teman-teman, teruslah mencoba ya. Ini adalah keputusan kalian mau tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja atau kalian menjadi orang yang spesial dengan mencoba hal-hal baru. Jangan pernah takut gagal karena gagal itu hanya bagi orang yang tidak pernah mau mencoba. Begitu, teman-teman. Wah, terima kasih untuk Kak Maya atas jawabannya sangat bermanfaat untuk kami para pemula yang ingin melatih public speaking kami. Jadi kesimpulannya kegagalan itu bukan untuk kita menyerah ya Kak, tapi awal dari kita untuk lebih maju. Benar sekali. Bahkan seorang Thomas Alva Edison ya, seorang penemu itu, dia bisa gagal sampai 5.000 kali untuk menuju suksesnya. Jadi kalau kita belum sampai di tahap itu, artinya kita juga bisa kok sukses gitu ya. Oke. Ada lagi saya? Siap sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Sebelum kami tutup podcast hari ini, kami ada pantun, maaf Kak, maksudnya yel-yel Kak. Iya, Kak. Iya. Kalau saya bilang perpustakaan Babul Ilmi MTs Negeri 1 Balikpapan, Kakak bisa menjawab berkreasi, berliterasi bersama Babul Ilmi. Aku suka membaca. Oke, panjang. Kak Maya boleh ikutinnya pelan-pelan ya. Boleh. Kalau salah jangan dihukum ya Kak Maya ya. Saya mulai ya Kak. Oke. Perpustakaan Babul Ilmi MTs Negeri 1 Balikpapan berkreasi, berliterasi bersama Babul Ilmi.
Aku suka membaca. Terima kasih untuk Kak Maya. Terima kasih semuanya. Dan teman-teman. Dan teman-teman jangan ragu untuk mencoba ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Teman-teman yang lain jangan lupa nantikan di podcast kami selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.